Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selepas kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita dapat berkumpul dalam rangka talabul ilm. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita dan ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai pribadi, untuk keluarga dan juga masyarakat kita. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum sama-sama kita kaji kitab yang ada di hadapan kita, kitab Al-Ghayah wa Taqrib, terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk pengarang dari kitab ini, yaitu Imam Abi Syuja', dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, buku yang ditulis oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah. Kajian kita pada kesempatan kali ini ada pada halaman 19, baris yang tengah, baris ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa faraiduha salasatun khutbatani yaqumu fiha wa yajlisu bainahuma wa an tusalliya rak'ataini fi jama'atin wa hay'atuha arba'u khisalin al-ghuslu wa tandhiful jasadi wa lubsu thiyabil bidi wa akhdhu zufri wat tibu wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbati wa man dakhala wal imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlisu. Faslun wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami wa fil thaniyati khamsan siwa takbiratil qiyami wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini wa yukabbiru fil ula tis'an wa fil thaniyati sab'an wallahu a'lam. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan siang kali ini masih melanjutkan kajian kita 2 minggu yang lalu, yaitu tentang salat Jumat. Wa faraiduha salasatun, dan fardu salat Jumat ada 3. Khutbatani,
yaitu yang pertama adalah 2 khutbah yaqumu fiha, yang khatib berdiri pada khutbah tersebut. Kemudian yang kedua, wa yajlisu bainahuma, khatib juga ketika berdiri dia duduk di antara kedua khutbah. Wa antusalliya rak'ataini fi jama'atin, dan rukun fardu yang ketiga adalah salat 2 rakaat dalam keadaan berjamaah. Wa hay'atuha arba'u khisalin, dan sunnah hayatnya ada 4 macam. Al-ghuslu, yang pertama adalah mandi. Wa tanziful jasadi, dan yang kedua adalah membersihkan badan. Wa lubsus thiyabil bidhi, dan yang ketiga adalah memakai pakaian yang berwarna putih. Wa akhdhu dhufri wattibu, dan yang keempat adalah memotong kuku, wattibu, dan berwangi-wangian. Wa yustahabbu al-insatu fi waqtil khutbati, dan disunnahkan al-insat, yaitu berdiam diri dan mendengarkan dengan seksama, fi waqtil khutbati, pada waktu khatib naik membacakan khutbah. Wa man dakhala wal imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlisu, dan orang yang datang atau masuk ke masjid sementara imam dalam keadaan khutbah atau khatib sedang berada di atas podium sedang menyampaikan khutbah, maka shalla, disunnahkan untuk melakukan salat 2 rakaat khafifataini, yang ringan, thumma yajlisu, setelah itu baru dia duduk. Hadirin jamaah sekalian, kajian kita masih melanjutkan kajian 2 minggu yang lalu tentang salat Jumat. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah menjelaskan atau pelajari bersama tentang syarat-syarat Jumat. Kemarin kita kaji bersama bahwa syarat Jumat ada 7. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat merdeka, kemudian yang kelima adalah laki-laki, kemudian yang keenam adalah orang yang sehat, dan yang ketujuh adalah istiton, penduduk negeri. Sedangkan syarat melakukannya ada 3. Pertama adalah penduduk negeri, ayakunal balad, baik itu yang ada di kota maupun ada di kampung. Dan yang syarat kedua dalam melakukannya adalah bilangannya ada 40. Dan 40-nya itu adalah ahli Jumat, maksudnya mengerti tentang sholat Jumat. Dan yang ketiga adalah waktunya masih tersisa. Sebelum saya lanjutkan, kemarin berkembang tentang masalah bilangan. Dalam kitab ini memang merupakan syarat dari melakukan sholat Jumat, orangnya harus berjumlah 40. Jadi ketika dilakukan kurang dari 40, maka sholat Jumatnya tidak sah. Sementara ketika saya baca dalam kitab yang agak besar lagi, memang ini ada khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama tentang masalah pertama kaitannya dengan jumlah orangnya, yang kedua adalah mustautininnya, penduduk negerinya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali itu mempersyaratkan memang jumlahnya harus 40. Sementara imam yang lain seperti Imam Malik itu tidak mempersyaratkan 40. Jadi
Imam Malik cukup 20 atau 30, tapi enggak 2 atau 3 orang, harus lebih. Jadi Imam Malik itu lebih lentur, enggak mesti 40, enggak kaku, tapi 20 atau 30 sudah sah berjamaah atau melakukan sholat Jumat. Sementara imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah, nah ini sangat longgar, bahkan sholat Jumat menurut beliau sama ketika sholat berjamaah. Kita sholat jamaah, ada imam, ada makmum, tetapi karena di situ ada imam, ada khatib juga, jadi salatnya ya 2 orang, 3 orang sih sudah cukup sah menurut Imam Abu Hanifah. Jadi masalah bilangan itu memang khilafiyah, tetapi silahkan saja kita mau mengikuti yang mana. Ketika kita yakin dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik yang memang mengharuskan jumlahnya 40, silahkan. Kemudian yang mustautinin juga masih khilafiyah. Ada yang bilang mustautinin, ada bilang yang penting jumlahnya ketika bilangan jumlah jamaah. Karena kemarin berkembang tentang pertanyaan itu. Makanya kemudian saya jelaskan terlebih dahulu tentang jumlah. Dalam ulama mazhab al-arba'ah itu memang berbeda pendapat tentang jumlah bilangan ketika melakukan sholat Jumat. Kemudian kita lanjutkan, fardu sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, sholat Jumat harus ada 2 khutbah yang disampaikan oleh khatib, dan khatib itu berdiri. Dan ketika dia berdiri, maka di antara 2 khutbah itu pada saat berdiri, maka di antara keduanya harus ada duduk. Jadi khutbah pertama, kemudian sebelum khutbah kedua, maka dia harus duduk. Ini merupakan fardu. Tetapi dalam kitab syarah yang saya baca, kitabnya Fathul Qarib, khatib juga boleh sambil duduk kalau mungkin kesehatannya atau karena keterbatasan fisiknya dia tidak bisa berdiri, boleh dia duduk, kan begitu. Cuma pertanyaannya, kalau berdiri khutbah kedua ditandai dengan duduk, lalu bagaimana kalau khatibnya duduk menandakan untuk khutbah kedua gimana? Dalam syarahnya dijelaskan ya nggak mesti dari duduk kemudian berbaring, tidak mesti begitu. Tetapi dengan apa? Cukup diam sebentar untuk membatasi antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Baik, itu yang kedua. Kemudian wa antu shalla rak'ataini fi jama'atin, fardu yang ketiga adalah salatnya itu dilakukan 2 rakaat dan dalam berjamaah. Jadi kalau salat Jumat dilakukan tidak berjamaah, itu jelas tidak sah. Karena fardunya adalah harus berjamaah dan dilakukannya setelah khutbah, bukan sebelum khutbah. Nah, ini perbedaannya antara nanti sholat Jumat dengan sholat Idain. Jadi kalau sholat Jumat khutbah dulu atau sholat dulu? Khutbah dulu baru sholat dulu. Sementara sholat Idain, sholat dulu baru khutbah dulu, baru khutbah berikutnya. Nah, ini perbedaannya. Jadi sholat Jumat itu 2 rakaat dan dalam keadaan berjamaah. Kalau dilakukan lebih dari 2 rakaat tidak sah, dan juga tidak berjamaah maka tidak sah. Kemudian lanjut, wa hay'atuha arba'u khisalin, dan sunnah hayatnya ada 4. Kemarin kita sudah pelajari bahwa sunnah itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad kemarin kita pelajari, kalau kita tinggalkan maka kita disuruh untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Sementara sholat sunnah hayat, kalau kita tinggalkan tidak ada perintah untuk melakukan sujud sahwi. Ya sudah,
cuma kita tidak mendapatkan pahalanya. Itu bedanya. Sunnah hayat kalau kita tinggalkan tidak ada perintah untuk menggantinya sujud sahwi, sementara sunnah ab'ad harus kita ganti dengan sujud sahwi. Dan kemarin berkembang bagaimana kalau kita sunnah ab'ad juga kita lupa. Ya kalau lupa ya sudah gitu. Karena kalau yang namanya lupa ya kan nggak bisa. Meskipun sunnah ab'ad, kita katakan diantaranya adalah yang biasa melakukan sholat subuh dengan kunut. Kemudian itu kan ab'ad ya. Kemudian lupa kunutnya. Kemudian lupa juga sujud sahwi. Harusnya kalau nggak kunut kan diganti dengan sujud sahwi. Tapi sujud sahwi juga lupa. Lalu bagaimana pertanyaannya? Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tetap sah. Cuma pahala sunnahnya tidak dapat. Baik, yang pertama adalah al-ghuslu, yaitu mandi. Jadi kalau kita mau sholat Jumat disunnahkan, sunnahnya sunnah hayat adalah mandi. Waktunya itu habis sholat subuh boleh. Ketika masuk waktu subuh kita boleh tuh melakukan sholat atau mandi untuk melakukan sholat Jumat. Itu hukumnya sunnah. Tetapi yang afdol adalah ketika mendekati sholat. Katakan kalau zuhur waktunya jam 12 kurang 10 menit, setengah 12 atau jam 11 itu kita mandi. Mandi sunnah untuk melakukan sholat Jumat. Jadi lebih dekat dengan sholatnya itu lebih afdol. Meskipun setelah subuh pun dibolehkan kita mandi untuk melakukan sholat Jumat. Ada hadis Nabi, ghuslul Jum'ati wajibun. Mandi untuk sholat Jumat hukumnya wajib. Tapi jangan cukup sampai di sini nih hadisnya. Karena kalau hadis sampai di sini nanti orang memahaminya beda. Waduh, sholat Jumat kok mandinya wajib. Inda kulli muhtalimin. Nah, sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat itu wajib bagi orang yang muhtalim. Muhtalim itu adalah mimpi. Ya kalau kita mimpi kan keluar mani, sperma, kemudian ada kewajiban mandi. Jadi bukan untuk sholat Jumatnya yang wajibnya, adalah karena kita punya hadas besar, yaitu mimpi sampai kemudian keluar sperma. Kemudian yang kedua, watanziful jasadi, membersihkan tubuh. Jadi memang untuk sholat Jumat kita dianjurkan untuk membersihkan tubuh. Kalau zaman dahulu itu ada seperti langkuas atau bahan yang tradisional yang itu fungsinya untuk membersihkan tubuh. Tapi sekarang ini kan sudah banyak sabun atau alat lain. Jadi memang di hari Jumat ini banyak sunnah yang kalau kita bisa kerjakan, ini juga tentu dicatat pahalanya menurut fikih dan juga menurut hukum Islam. Yang kedua adalah watanziful jasadi, membersihkan tubuh. Dan yang ketiga, walubsus thiyabil bidhi, sunnah hayatnya adalah memakai pakaian berwarna putih. Jadi kalau sholat Jumat disunnahkannya adalah memakai pakaian yang putih. Kenapa putih? Disunnahkan karena afdolnya adalah putih, melambangkan kesucian dan kebersihan. Jadi silahkan sih sebenarnya kita pakai pakaian warna lain, nggak masalah, nggak berdosa, tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah hayat. Ya, ya silakan yang warna hijau, warna hitam, silakan, nggak berdosa, cuma tidak mendapatkan pahala sunnah hayat. Karena disunnahkannya, sunnah hayatnya adalah pakai pakaian putih. Kemudian yang keempat, wa akhdhuz zufri wattibu, memotong kuku dan juga berwangi-wangian. Jadi
kalau kita mau potong kuku sebaiknya memang diagendakan setiap hari Jumat. Nah, Jumat pagi itu. Jadi bukan hanya sebatas kita untuk menjaga agar kuku tidak panjang, tetapi mendapatkan pahala sunnah. Jadi beribadah ini bahkan menjalankan kehidupan sehari-hari, kenapa dibutuhkan ilmu? Agar kita mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya kita melaksanakan rutinitas, tetapi kalau bisa dijadwalkan dan itu sesuai dengan syariat, sehingga yang kita lakukan mendapatkan pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukunya dipotong, kemudian juga pakai wangi-wangian. Ya, sekarang banyak minyak wangi untuk sholat Jumat memang dianjurkan, sunnahnya adalah sunnah hayat. Kemudian wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbati, disunnahkan diam, konsentrasi pada saat imam menyampaikan khutbah. Jadi diam itu hukumnya sunnah. Biasanya ada masjid-masjid tertentu sebelum khatib naik ke mimbar kan disampaikan hadis Nabi. Idza khatobal khatibu 'alal mimbar ansitu, perintahnya kan gitu. Diam. Ketika imam menyampaikan khutbah, kita jamaah diam. Bahkan akhir dari hadis itu adalah faqad lagau. Kalau kita ngomong, kita berbicara, ngobrol pada saat khatib menyampaikan khutbah, maka sholat kita dalam hadis Nabi dijelaskan sia-sia, faqad lagau. Oleh karena itu, sunnahnya adalah kita memang diam. Kecuali kondisi yang emergensi, itu lain. Kita memang disunnahkannya diam. Tetapi ada kondisi emergensi yang dalam syariat itu dibolehkan, nggak ada masalah. Kondisi misalnya yang membahayakan orang. Ada orang dan kita lihat bisa jadi di depan kita atau di samping kita, itu ada kalajengking yang siap mengantup atau menggigit orang di sebelah kita gitu. Ini dicontohkan dalam syarah kitab ini. Ada kalajengking yang kalau kita tidak kasih tahu, orang itu akan berbahaya dengan kalajengking itu. Maka kita boleh memberikan isyarat kepadanya. Kemudian yang kedua, memang kondisinya barangkali tidak logis kalau menurut ukuran sekarang, tapi zaman dahulu itu sangat logis. Ada orang yang buta, kemudian kalau kita biarkan dia akan kecebur sumur. Kalau sumur kan udah nggak ada sekarang. Ya, jadi mungkin kita sholat sebelah kita ada sumur kan gitu. Sumur itu ya sumur zaman dahulu kan ya dalam kan gitu. Jadi kita sholat di sebelahnya, tiba-tiba lagi sholat ada orang buta lagi berjalan. Ya orang buta kan nggak lihat. Kalau kita biarkan dia jalan terus, kemudian dia akan kecebur sumur itu, maka kita lagi sholat boleh ngasih taunya dengan cara isyarat atau apapun. Gitu. Meskipun hadis nabinya, kalau kita bicara, kalau lagi khotib kita diam, tapi ini adalah kondisi emergensi yang dibolehkan secara syariat. Kemudian lanjut, wa man dakhala wal imamu yakhtubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlisu. Orang yang datang masuk ke masjid, ketika dia masuk imam lagi khatib, lalu apa yang harus dia lakukan kan gitu. Ini suka ada pertanyaan, apakah sebaiknya dia diam, duduk langsung atau sholat? Menurut kitab ini, shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlisu. Kalau dia baru masuk masjid, imam lagi khatib, sebaiknya untuk dia disunnahkan sholat dulu. Sholatnya khafifatain, surahnya nggak perlu yang panjang-panjang, cukup yang pendek saja. Setelah itu baru duduk. Ya, jadi nggak langsung duduk meskipun khatib lagi menyampaikan khutbahnya, sholat sunat dulu.
setelah itu baru duduk. Itu sunnahnya. Kemudian kita lanjut. Ini sudah selesai masalah sholat Jumat. Kita lanjut pasal yang menjelaskan tentang sholat Id. Paslun wa sholatul idaini sunnatun muakkadatun. Pasal menjelaskan tentang sholat Id, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa hiya rakaatani. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami. Bertakbir pada rakaat pertama atau takbir pada rakaat pertama jumlahnya adalah 7 kali takbir siwa takbiratil ihrami, selain takbiratil ihram. Wa fis saniyati khamsan siwa takbiratil qiyami. Dan pada rakaat kedua adalah jumlah takbirnya 5 selain takbiratil ihram. Nah, ini perlu diketahui ya, sebetulnya kita sudah terbiasa juga melakukan sholat Id. Jadi sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan perlu diketahui khususnya adalah bagi imam. Karena kalau makmum kan mengikuti. Khusus bagi imam, jumlah rakaatnya 2 rakaat dan pada rakaat pertama takbirnya 7. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi dengan takbiratul ihram jumlahnya adalah 8. Jadi kalau rakaat pertama Allahu Akbar takbiratul ihram 1, itu enggak dihitung. Nah, baru mulain takbiratul ihram, baru mulain Allahu Akbar, itu baru yang pertama sampai 7 kali takbir. Takbiratul ihram. Dan ini memang kadang karena memang jarang dikerjakan, cuma setahun sekali, suka ada yang lupa. Makanya sebaiknya memang bagi masjid yang sifatnya ihtiyat, hati-hati, sebelum sholat Id dilangsungkan ada yang menyampaikan dalam rangka mengingatkan. Karena terkadang lupa karena sholatnya agak jarang dilaksanakan, hanya setahun sekali. Jadi bahwa sholat Id rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan rakaat kedua adalah 5 kali takbir selain takbiratul qiyam, takbir dari sujud kemudian berdiri. Kan dari sujud biasanya kita baca takbir Allahu Akbar setelah sujud, itu tidak dihitung. Jadi 5 selain takbiratul qiyam, atau ada yang mengatakan namanya takbiratul intiqal. Jadi perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lain namanya intiqal. Di sini dalam kitab ini adalah namanya takbiratul qiyam, takbir karena berdiri. Kemudian wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini, dan berkhutbah setelah keduanya 2 khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an wa fis tsaniyati sab'an. Bertakbir pada khutbah pertama itu 5 takbir, wa fis tsaniyati sab'an, dan pada takbir pada khutbah pertama itu 9, tis'an itu 9, wa fis tsaniyati sab'an, dan pada khutbah kedua itu jumlah takbirnya 7. Jadi khatib sebelum membaca hamdalah itu kan takbir dulu. Takbirnya pada khutbah pertama itu 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu itu harus dilakukan bagi khutbah, bagi khatib yang melakukan khutbah. Jadi di awal sebelum hamdalah dia harus takbir terlebih dahulu. Pada khutbah pertama 9 kali, dan pada khutbah kedua adalah 7 kali
takbir. Kemudian, nah ini waktu kita bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum pasal. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'idi ila an yadkhulal imamu fis salati. Dan bertakbir pada saat Idul Fitri. Waktunya takbir, mulai takbir itu kapan? Min ghurubi syamsi, sejak terbenamnya matahari, min lailatil 'idi, dari malam Id, ila an yadkhulal imamu fis salati, sampai imam masuk untuk melakukan salat. Jadi untuk salat Idul Fitri, pada saat malam Idul Fitrinya, katakan besok hari raya, hari ini setelah terbenam matahari, maka kita bertakbir. Jadi mulai takbiran kalau bahasa Indonesianya. Mulai takbirannya itu kapan? Untuk Idul Fitri pada malam Id setelah terbenam matahari. Lalu sampai kapan? Sampai imam masuk untuk melakukan sholat. Jadi ketika imam sholat, maka selesai takbirannya. Maka selesai sholat, tidak ada lagi takbiran. Ini untuk sholat Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Wa fil adha khalfas salawatil mafrudati min subhi yaumi arafata ilal asri fi akhiri ayyamit tasyriki. Sementara Idul Adha, takbirannya adalah selepas atau selesai sholat fardu dari subuh hari Arafah sampai asar dari akhir hari tasyrik. Jadi kalau tadi Idul Fitri mulai takbirannya ketika terbenam matahari sampai imam melakukan sholat. Kalau Idul Adha mulainya itu adalah selesai sholat fardu, sholat subuh. Jadi sholat subuh hari Arafah. Jadi katakan hari ini hari Arafah, mulai takbirannya kapan? Dari subuh, bukan dari maghrib. Nah ini bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha mulai takbirannya itu dari subuhnya. Katakan hari ini hari Arafah, maka dari subuh kita sudah takbiran. Kemudian selesainya kapan? Kalau hari ini hari Arafah, besoknya adalah hari raya, hari Id, ditambah 3 hari lagi hari tasyrik. Berarti berapa hari itu? Hari Arafah subuh, kemudian hari raya 2 hari, hari raya sehari jadi 2 hari maksudnya, ditambah 3 hari hari tasyrik, berarti 5 hari takbirannya. Jadi Idul Adha itu panjang. Tetapi di sini selesai sholat fardu takbirannya. Jadi selesai sholat fardu, imam mengajak untuk takbir sebelum zikiran gitu. Dan itu selesainya adalah pada hari terakhir hari tasyrik, itu selesai sholat asar. Ini waktu takbiran yang disunnahkan menurut hukum Islam. Baik, hadirin jamaah sekalian, ini kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah mengkaji tentang fardu sholat Jumat, yaitu ada 3. Yang pertama adalah 2 khutbah, kemudian yang kedua adalah duduk di antara 2 khutbah, dan yang ketiga adalah sholat 2 rakaat dalam keadaan berjamaah. Kemudian sunnah sholat Jumat, sunnah hayat sholat Jumat itu ada 4. Pertama mandi, kedua membersihkan tubuh, yang ketiga memakai pakaian putih, dan yang keempat adalah memotong kuku dan juga berwangi-wangian. Kemudian disunnahkan diam pada saat khotib menyampaikan khutbah,
Dan pada saat kita masuk masjid untuk melakukan sholat Jumat, sementara imam lagi menyampaikan khutbah Jumat, maka bagi kita disunnahkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu sebelum kita duduk mendengarkan khutbah. Kemudian sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah, dan dia rakaatnya 2 rakaat. Takbir pertama pada rakaat pertama 7 dan pada rakaat kedua adalah 5 selain takbiratul ihram dan selain takbir intiqal. Kemudian setelah itu imam menyampaikan khutbah. Pada saat khutbah, takbir pada khutbah pertama adalah 9 kali dan yang rakaat kedua adalah 7. Itu yang kita kaji bersama pada kesempatan kali ini. Mungkin di antara hadirin ada yang ingin menambahkan untuk menyempurnakan kajian kita pada kesempatan kali ini, atau mungkin ada juga yang ingin ditanyakan untuk menyempurnakan kajian kita. Dipersilahkan, masih ada waktu mungkin 5 atau 10 menit. Silakan. Itu tadi yang diam itu bukan makruh malah justru. Maksudnya kalau dia ngomong bukan larangan keras. Iya. Karena kan hadisnya lidah solidar. Betul. Gitu kan. Jadi ketika khotib sudah naik jangan berbicara. Bahkan ketika zaman Rasulullah kan main kerikil aja nggak boleh. Sekarang ya main HP. Karena nggak ada pahala Jumat sama sekali. Ya. Maksudnya itu larangannya ini, jadi diemnya itu maksudnya sunnah atau memang larangan keras? Iya, jadi insat fil khutbah, berdiam dalam khutbah versi Imam Syafi'i, terutama dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib, hukumnya adalah sunnah. Mungkin mazhab yang lain bisa jadi memandang bahwa berdiamnya itu lebih penting, maka hukumnya, tapi kalau sampai wajib kayaknya sih enggak kali Ustaz. Jadi memang diamnya itu, ini posisi hukumnya ya, posisi hukumnya diamnya itu wajib atau sunnah kan gitu, atau selain sunnah apa ya, ya wajib, sunnah atau wajib, pilihannya kan itu. Sementara Imam Syafi'i lebih memilih kepada hukumnya adalah sunnah. Jadi disunnahkan berdiam. Jadi kalau nanti masalahnya mungkin ada mazhab lain yang berpandangan bisa misalnya gitu, berpandangan wajib, berarti nanti Jumatnya malah bisa batal karena wajib kan gitu. Maka kemudian Imam Syafi'i lebih memilih kepada yustahabbu, disunnahkan. Yang endingnya ketika disunnahkan, tentu ketika dia tidak diam gitu, dia tidak mendapatkan pahala sunnah, tetapi sholatnya tetap sah kan gitu. Karena ketika ini akan berdampak kepada yang lain kan gitu. Nah, pala Jum'atalahu, hadisnya begitu betul. Pala Jum'atalahu, tetapi sholatnya kan tetap sah secara hukum kan gitu. Sholatnya tetap sah, tetapi pahala Jumatnya tidak dia dapatkan, begitu. Iya betul. Betul. Hadis sahihnya memang itu. Faqad lagauta, perintahnya an situ. Makanya di beda. Ini kan posisi hukumnya. Posisi hukumnya apa kan gitu. Tetap dia kan pahalanya sah. Bukan, sholatnya sah bukan pahalanya. Sholatnya tetap sah, cuma dia tidak mendapatkan pahala Jumat, kan begitu. Nah, posisi yang tepat secara hukum memang betul sunnah, Ustaz. Gitu. Bukan wajib. Kalau wajib nanti bisa mempengaruhi keabsahan, kan gitu. Nanti sholatnya malah batal. Sementara itu kan enggak. Tetap sholatnya dia sah,
secara hukum, tetapi pahalanya yang tidak didapatkan. Baik, mungkin kalau Idul Fitri kan sholat dulu, ya, terus khutbah. Nah, biasanya setelah sholat khutbah pada pulang, ada yang nah, kalau Jumat itu kan sepaket, ya. jadi khutbah baru sholat. Bagaimana kalau dia nggak mengikuti khutbah Jumat, bahkan dia telat, itu pun dia udah ikut di rakaat kedua, atau udah tahiyat akhir gitu, dia ngikut, gimana? Hukumnya gimana? Sah apa enggak? Iya, jadi memang berbeda dengan Jumat ya. Kalau Jumat kan jelas hukumnya adalah wajib. Sementara sholat Id hukumnya sunnah, kan begitu. Artinya ini kalau bicara fikih, bicara hukum ya, bicara fikih. Sunnah itu kan jangankan dia masih bisa melakukan sholat, dia nggak sholat sekalipun kan gitu, dia tidak dapat dosa kan gitu, karena dia tinggalkan, tetapi dia tidak dapat pahala kan gitu. Nah, sunnah secara hukum kan begitu, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi kan gitu. Jadi beda dengan Jumat, yang kalau Jumat memang itu merupakan paket dari sholat. Sholat dan khotib itu menjadi paket. Bahkan ada yang mengatakan kalau sholat Jumat itu sholat zuhur itu 4 rakaat diganti dengan Jumat sholatnya adalah 2, maka 2 rakaatnya adalah khutbahnya kan begitu, untuk menyempurnakan itu. Tetapi berbeda dengan khutbah, beda dengan idain. Afdolnya memang karena paket juga sebetulnya antara khutbah dengan sholat gitu. Paketnya satu paket antara khutbah dengan sholat kalau kita melakukan sholat id, khutbah dan sholat. Tetapi kalau kita kembalikan kepada hukum asalnya kan adalah sunnah juga kan begitu. Beda dengan Jumat gitu. Artinya, nah itu tadi saya kembalikan. Kalau sebaiknya, afdolnya orang yang sholat Idul Fitri sampai selesai khutbah dia mendengarkan, gitu. Tetapi bagaimana orang tertentu dia hanya melakukannya mendengarkan atau melakukan sholat doang, khutbahnya tidak didengar, kan gitu. Dia dapat pahala sholatnya, tetapi pahala mendengarkan khutbah tidak dia dapatkan, kan gitu. Kenapa? Karena hukumnya sunnah, gitu Ustaz. Yang ketinggalan tinggal tahiyat dia gitu. Iya, gimana? Sholat Jumat? Telat. Telat. Nggak ikutin khutbah, terus dia ikut sholat, tapi jadi ketinggalan. Masbuk. Udah tahiyat dia baru masa. Oh gitu. Apakah mengganti duhur atau? Ya itu sejauh yang saya dengar dalam itu baiknya untuk dia niatnya sholat zuhur aja gitu. Bahkan ketika sholat Jumat kan rakaatnya berapa? 2 rakaat gitu. Kemudian dia baru dapat 1 rakaat gitu, 1 rakaat. Ada yang mengatakan nambahnya 1 rakaat, ada yang menambahkan dia sholat zuhur kan gitu. Itu untuk yang satu. Apalagi ini dia tidak mendapatkan 2 rakaat, gitu. Menurut saya dia niat sholatnya bukan sholat Jumat lagi, tapi sholat zuhur. Jadi sholatnya bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat, kan gitu. Nah ini harus hati-hati memang. Sholat Jumat itu karena sholat fardu dan hanya ada di hari Jumat, gitu. Hanya ada di hari Jumat. Ketika orang sholat, imam sudah tahiyat akhir, kan gitu. Itu kan udah selesai berarti. Karena patokan mendapatkan rokaat itu, sebagaimana hadis Nabi, man adrokar ruku'a, faqad adrokar rokaata. Kalau dia bisa ruku bersama imam, maka dia dapat rokaat hitungannya. Ini rokaat terakhir, ruku sudah lewat, sujud sudah lewat, tinggal tahiyat akhir. Maka
hakikatnya dia lakukan di sholat Jumat, tapi yang dia lakukan harusnya adalah sholat zuhur. Jadi niatnya sholat zuhur, bukan sholat Jumat lagi. Ya sebetulnya dibilang makmum juga udah selesai kan gitu. Ya mungkin dapat sedikit pahala jamaah dikit gitu loh. Tapi selebihnya sebetulnya dia sholat sendiri, karena beda dengan imam kan gitu. Ini emang muskilah kayak begini ada rada ribet juga emang. Baik, ada lagi yang lain atau cukup? Oh iya, baik. Mungkin yang tadi ditanya Ustaz ini kan yang tadi motif tidak boleh berbicara atau tidak boleh maksudnya sekedar istirahat tidak boleh. Mungkin kalau diperbandingkan dengan puasa itu kali kambing soimin. Mungkin seperti itu kali Ustaz. Jadi puasanya tetap sah tapi tidak mendapatkan pahala mungkin. Oh iya. Perbandingannya maksud saya. Iya, baik. Jadi memang sebetulnya analisanya begini, Pak. Kalau kita lihat dari sisi hadis, begitu berat memang. Kan di akhir hadis itu pakot lago. Artinya kalau khotib lagi khutbah, kemudian kita ngobrol sama teman, itu efeknya atau resikonya adalah sia-sia di situ dihadiskan Nabi. Artinya Jumat kita sia-sia. Nah, sementara di sini Imam Syafi'i mengatakan diam itu hukumnya sunnah gitu. Jadi antara dua hal ini di sisi lain kayak sunnah kan hal biasa, tetapi hadis Nabinya agak berat. Nah, tetapi memang di sini harus dilihat pertama dari sisi hukumnya. Hukumnya seperti apa kan gitu. Diam itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya memang yang tepat adalah sunnah. Karena kalau sunnah dia tidak diam, sholatnya tetap sah, tetapi pahalanya bisa jadi hilang kan gitu. Nah ini memang posisi hukum dan yang lain yang perlu dilihat juga. Ya betul. Jadi sama dengan puasa, ketika itu kita lakukan, sholat kita tetap sah, puasa kita tetap sah, tapi pahalanya tidak didapatkan. Ya. Baik, itu barangkali yang dapat kita kaji bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita akhiri sama-sama dengan memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.